karena Uni Soviet sedang mengalami nuklir jarak menengah. Kalau kalian Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Hari ini kita akan bahas tentang perlombaan teknologi dan juga periode DTNT tahun 1962 sampai dengan 1979 pada Perang Dingin periode pertama. Apa sih arti DTNT? DTNT itu artinya adalah relaksasi. Jadi kedua negara adidaya itu berupaya meredakan ketegangan di antara mereka. Kenapa terjadi periode ini? Karena sebenarnya mereka sedang kekurangan dana. Jadi efek perang dingin itu perekonomian mereka sangat hancur, sehingga akhirnya muncul protes dari masyarakat. Dan akhirnya sementara perang dingin yang mereka kurangi terlebih dahulu. Jadi latar belakang munculnya periode DTNT yang pertama adalah berkurangnya gaung pertarungan ideologi di negara-negara dunia ketiga dan munculnya pola-pola baru dalam hubungan internasional. Yang kedua, Amerika Serikat menyadari pertarungan ideologi dengan Uni Soviet tidak boleh mengorbankan masalah ekonomi negara. Yang ketiga, Uni Soviet sendiri dipaksa mengalihkan perhatiannya pada isu-isu dalam negeri seperti masalah ekonomi. Yang keempat, negara adidaya sadar bahwa setelah memproklamasikan kemerdekaan, pengaruh-pengaruh negara-negara dunia ketiga semakin kuat, seiring dengan semakin luasnya ruang untuk mengekspresikan diri dan juga jati diri. Sehingga antara blok barat dengan blok timur itu memilih yang namanya periode DTNT. Ketegangan dalam periode DTNT itu ditandai dengan peristiwa tahun 1972 di mana Presiden Amerika Serikat yaitu Richard Nixon itu mengumumkan pemulihan hubungan dengan Tiongkok. Jadi setelah kunjungan Tiongkok, Nixon tuh bertemu dengan pemimpin Uni Soviet yaitu Leonid Brezhnev di Moskow dalam rangka perundingan pembatasan senjata strategis atau disebut SALT. Nah, nanti Nixon dan Brezhnev ini mengumumkan era baru, yaitu hidup berdampingan secara damai. Jadi antara tahun 72 sampai 74, mereka sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi. Jadi nanti selama periode DTNT ini, baik Presiden Amerika ataupun Uni Soviet itu saling berkunjung ke negara masing-masing. Jadi nanti Presiden Amerika Serikat berkunjung ke Rusia dan Presiden Rusia juga berkunjung ke Amerika. Selain itu mereka juga menandatangani perjanjian SALT I atau Strategic Arms Limitation Talk 1972. Sebenarnya negosiasi SALT ini berlangsung dalam periode yang panjang. Jadi sudah berlangsung dari 17 November 1969 sampai dengan Mei 1972 di Helsinki. Nah, waktu itu delegasinya Amerika Serikat adalah Direktur Pengendali Senjata dan Badan Peluncuran Senjata yaitu Gerard C. Smith. Nah, hasil dari perjanjian SALT I yaitu adanya Fakta Pembatasan Senjata Komprehensif pertama yang ditandatangani oleh kedua negara adidaya. Yang kedua adalah Traktat Peluru Kendali Anti Balistik yang mengatur mengenai pembatasan sistem peluru kendali anti balistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang dibawa misil. Nah, bukti lainnya adanya damai adalah pingpong diplomasi, di mana Uni Soviet menyambut positif kedatangan tim pingpong ke Uni Soviet. Tapi di antara keduanya itu terjadi persaingan, terutama di teknologi luar angkasa. Jadi Agustus 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan peluru kendali balistik antar benua pertama. Dan juga Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit bumi pertama yaitu Sputnik. Nah, hal ini menandai persaingan teknologi luar angkasa. Nah, nanti persaingan ini semakin ketat. Akhirnya masa damai itu berakhir. Nah, jadi terjadi ketegangan kembali antara negara-negara adidaya itu antara tahun 1970 sampai dengan awal tahun 1980-an.
Kenapa terjadi ketegangan? Karena ternyata hasil dari spionase Amerika Serikat, mereka melihat bahwa Moskow itu kembali membangun sumber daya militer mereka, dan itu sampai mencapai 25% dari produk nasional brutonya, dan itu sampai dengan mengorbankan hak-hak warga sipil. Nah, akhirnya tahun 1980 tercatat Uni Soviet itu membangun kembali persenjataannya, dan itu melebihi dari persenjataan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Akhirnya Amerika Serikat merasa terancam. Jadi setelah menginvasi Afghanistan, Presiden Carter itu mulai membangun militer secara besar-besaran. Nah, untuk itu Amerika Serikat mulai melakukan persiapan. Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Reagan itu mulai meningkatkan pengeluaran militer mereka. Jadi mencapai 5,3% dari total GNP mereka, dan nanti ditingkatkan pada tahun 1986 menjadi 6,5%. Selain itu, Uni Soviet juga mulai mengarahkan rudal-rudal balistik mereka itu mengarah ke wilayah Eropa Barat. Dan sehingga nanti NATO juga memutuskan untuk memasang rudal jelajah mereka tipe MGM-31 Pershing di Eropa mengarah ke Jerman Barat. Jadi mereka menyatakan cukup 10 menit rudal mereka bisa menghancurkan kota Moskow. Jadi ini adalah krisis yang terjadi pada tahun 70 sampai dengan 80. Nah, karena konflik senjata ini semakin memanas, akhirnya berusaha diambil kesepakatan damai dengan ditandatanganinya SALT II. Jadi isi SALT II adalah menetapkan pembatasan perlombaan persenjataan. Jadi pada saat itu Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter itu menandatangani perjanjian dengan Uni Soviet yang dipimpin oleh Leonid Brezhnev. Mereka menyepakati perjanjian SALT II. Kemudian di Amerika Serikat sendiri terjadi perubahan pemerintahan. 1980 Jimmy Carter itu dikalahkan oleh Ronald Reagan dalam pemilu, dan Reagan itu punya kebijakan yang berbeda dengan Carter, di mana Reagan bersumpah untuk meningkatkan anggaran militer Amerika Serikat untuk menghadapi kekuasaan Uni Soviet dimanapun. Reagan saat itu mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri Inggris, yaitu Margaret Thatcher, dan mereka sama-sama mengecam tindakan Uni Soviet. Sehingga pada awal tahun 1985, prinsip anti-komunis Reagan itu telah berkembang menjadi semacam doktrin yang dikenal sebagai doktrin Reagan, di mana doktrin ini yang mengakui hak pemerintah Amerika Serikat untuk menumbangkan setiap rezim komunis dimanapun berada. Nah, efek dari doktrin Reagan ini pada tahun 1980, dunia mengadakan Olimpiade, dan Olimpiadenya dilaksanakan di Moskow. Nah, akhirnya Amerika Serikat tidak ikut dalam Olimpiade, mereka mundur dari Olimpiade. Bahkan mereka juga mengajak beberapa negara untuk memboikot Olimpiade tahun 1980 karena diadakan di Rusia. Karena Uni Soviet sedang mengalami jarak menengah. Kalau kalian pernah